Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Kembali lagi dengan saya Fadli Anwar Firmansyah selaku pembina dari tim literasi SDN Cangkuang 8. Kali ini saya akan menyelesaikan tantangan bulan April, yaitu tantangan wawancara. Alhamdulillah di sini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber yang Masya Allah luar biasa. Selamat malam Kak Laura, boleh dibuka kameranya? Halo, selamat malam. Selamat malam Kak. Sebelumnya terima kasih telah bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara ini. Ya, mari kita mulai dengan perkenalan singkat terlebih dahulu ya Kak. Bisakah Kakak berkenalan dari segi mulai nama, posisi, dan pengalaman Kakak sebagai bidan? Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Laura Nurindasari, biasa dipanggil Laura. Untuk pekerjaan sebagai bidan, terus apa lagi? Posisinya? Posisi sebagai sekarang mahasiswa profesi sekaligus asisten bidan. Apa? Kira-kira dari segi pengalaman Kakak sih di dunia perbidanan itu udah sampai mana sih Kak? Bisa diceritakan? Kalau dari pengalaman seru sih, sangat seru malah kita melihat bagaimana perjuangan seorang ibu dari mulai mengandung, melahirkan, sampai membesarkan anaknya, apalagi kekhawatiran orang tua terhadap anaknya, bisa melihat itu semua, melihat kasih sayang yang Masya Allah, dan terutama itu melihat kebesaran Allah ya, karena melahirkan itu sendiri merupakan sesuatu anugerah dari Allah yang sangat luar biasa, seperti itu. Oke. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nanti Kakak bisa ditingkatkan lagi suaranya ya Kak, gitu kan. Soalnya tadi agak kurang terdengar oleh saya, tapi tak apa. Untuk selanjutnya, kira-kira apa sih atau apa saja tugas utama bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada sang bunda dan anak-anak? Apa saja, apa tadi, mohon maaf, boleh diulangi? Apa saja tugas utama seorang bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu dan anak? Ya, seperti yang kita tahu, bidan adalah pendamping ibu dalam baik itu dari kehamilan, melahirkan, menyusui, sampai KB pun bersama bidan seperti itu. Jadi tugas utamanya tentu saja mensejahterakan kesehatan masyarakat Indonesia yang terpenting ya, terutama di bidang perempuan, yang mana itu kita dari awal dia siklusnya, seperti dari awal dia lahir kan, setelah lahir dia ada pubertas, setelah pubertas dia ada menikah, dari persiapan catin dan sebagainya, lalu sampai ke persalinan. Setelah persalinan kehamilan dulu, setelah kehamilan persalinan,
Setelah persalinan berarti eh, siklus lagi kan lahiran gitu. Terus KB-nya untuk menjarangkan kehamilan. Pokoknya siklus untuk wanita terkhusus pada wanita seperti itu. Hmm. Masya Allah mulia sekali berarti ya seorang bidan dalam eh, su- tugas seorang bidan khususnya itu dalam bidang kesehatan masyarakat dan khususnya mungkin di bidang perempuan gitu ibu dan anak itu Masya Allah luar biasa sekali. Namun untuk coba pertanyaan selanjutnya kira-kira siapa saja yang biasanya menjadi prioritas dalam layanan bidan, khususnya mungkin di daerah kakak tersendiri? Kalau prioritas tentunya ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, nipas, sama KB ya itu prioritas. Hmm. Yang terpenting itu ibu hamil kita tahu screening-screening pada kehamilan itu jangan sampai terjadi komplikasi pada saat persalinan seperti itu. Jadi kayak berkesinambungan wanita tadi ya Hmm. putaran rodanya seperti itu. Tapi yang Ya, paling ya. penting itu pada ibu hamil, ibu bersalin, pas dan bayi baru lahirnya yang menjadi Oke. apa ibaratnya itu fokus utama seperti itu. Oke, 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 oke. Sebentar ya, Kak, bentar. Maaf, kita lanjut. Tadi ada kendala sedikit. Eh, Pertanyaan selanjutnya, kira-kira kapan biasanya bidan menghadapi tantangan terbesar dalam pekerjaan atau mungkin dari segi kakak ini gitu kan kira-kira da, eh, kondisi apa gitu kan atau kapan gitu kan yang dimana seorang bidan tuh menghadapi tantangan yang besar gitu. Kalau untuk kapannya itu pada saat menjelang persalinan sih kalau menurut saya. Menurut saya itu pada saat persalinan karena apa? Karena eh, di saat seperti itu kan perasaan ibu yang mesti kita eh, perhatikan juga, keadaan ibu mesti diperhatikan juga. Apalagi pada saat persalinan itu ibu menjalankan atau mengalami pembukaan, di mana pembukaan itu tidak sedikit, ada 10 pembukaan, belum lagi eh, kalau misal kondisi ibu baik kita harus memperhatikan kondisi ibu seperti di istirahatnya bagaimana, nutrisinya bagaimana, setelah itu dukungan dari keluarganya, dukungan dari petugas kesehatannya. Hal itu sangat penting karena jika ibunya tidak semangat atau menyerah, itu akan membuat si bayi pun juga merasakan. Karena pada saat itu kan mengeluarkan bayi ya, bukan hal yang mudah juga seperti itu. Belum dengan komplikasi-komplikasi, jangan sampai misal ada komplikasi yang terjadi pada saat persalinan, entah itu perdarahan, robekan jalan lahir seperti itu. Hmm. Oke, berarti Intinya yang masih paling menegangkan itu pada saat proses persalinan ya. berarti itu memang suatu tantangan besar juga kan sebagai suatu bidan yang mana memang di sisi lain kita harus bisa menyelamatkan ibundanya dan kita juga harus bisa menyelesaikan operasi persalinan sehingga sang buah hati pun bisa keluar dengan lancar. Hmm, Iya, oke. sedikit diluruskan, nggak operasi ya. Kalau bidan itu kita nolong normal, kalau operasi itu dilakukan oleh dokter dan melalui pembedahan seperti itu. Oh, beda lagi. Maaf, Mas. Sebelumnya memang saya kurang, memang sedikit awam lah gitu kan dari segi
kesehatan gitu kan. Oke. Sebelum ditutup, satu saja sekali lagi, oke, satu pertanyaan lagi terakhir, oke. Sebelum ditutup, kira-kira ada pesan khusus mungkin untuk calon ibu atau misalnya mungkin yang mamah muda gitu kan, atau bisa sampai ke masyarakat umum gitu untuk perihal kesehatan gitu. Kalau pesan khusus sih lebih kayak enggak sih, lebih ke anak-anak ya, apalagi sekarang kita Gen Alpha, tolong sayangi ibu dan hargai ibu karena perjuangan ibu itu sangat luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Kata-katanya itulah sangat menyentuh. Oke, memang nomor satu itu ibu. Oke. Terima kasih kakak atas waktunya. Mohon maaf bila memang Sama-sama. Mohon maaf juga bila memang saya kurang dalam berkomunikasi gitu kan. Ya namanya juga kita sedang belajar ya gitu kan, tidak semua manusia bisa berkomunikasi dengan lancar. Kadang ada yang kesleo gitu kan bahasanya gitu kan. Tidak semua manusia itu bisa berbicara atau berkomunikasi dengan baik gitu kan. Tapi sebelumnya memang terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kakak yang telah meluangkan waktunya. Semoga panjang umur, sehat selalu, diberikan apa yang terbaik atas harapan dan doa-doa dari kakak sekalian. Dan Oke. terima kasih juga. Maaf bila ada salah kata, salah ucapan pada Kak Padlinya. Terima kasih sudah mengundang saya dalam acara literasi ini. Mungkin itu saja. Oke. Oke, sekian dari saya dan juga sekian dari wawancara yang satu kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Waalaikumsalam Salam literasi, sukses selalu. Oke. Cabai. Belibet aku ngomong. Juga Nggak beli. tahu Juga beli.